Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nujalia, prodi PGMI, NIM 1238.23.2294. Ingin menjelaskan tentang pemahaman konteks demokrasi Indonesia kepada Bapak dosen pengampu Pak Jufri Handianto Zulfan, SH, MH. Kelas saya akan menjelaskan pemahaman demokrasi konteks Indonesia. Kalian semua pernah mendengarkan kata demokrasi? Demokrasi itu adalah kata yang sering kali kita dengar. Namun, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Ada banyak pandangan dalam menafsirkan. Mari simak materi berikut ini. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut pemahaman demokrasi menurut para ahli sangatlah beragam. Yang pertama adalah Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Yang kedua, Sidney Hock mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintah di mana keputusan-keputusan tersebut baik yang penting secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Joseph S.C. Schumpeter sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya para individu-individu memperoleh kekuasaan keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh secara rakyat. Yang terakhir adalah C.F. Strong adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan jawaban tindakan-tindakan kepada mayoritas tersebut. Tadi itu adalah penjelasan demokrasi menurut para ahli. Nah, sekarang saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia pada masa pertama, yaitu demokrasi konstitusional pada tahun 1945 sampai 1950. Di masa ini, peranan parlementer dan partai sangatlah menonjol. Lalu di masa kedua, demokrasi terpimpin menggunakan dekret presiden. Dalam praktiknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Lalu berikutnya adalah masa ketiga demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Terakhir adalah atau masa keempat demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini masih berlangsung ya. Cenderung banyak mengalami perubahan seperti perubahan politik baru, pemilihan umum dilakukan secara langsung dan secara rutin. Ternyata ada 5 manfaat demokrasi bagi masyarakat atau bagi rakyat. Yang pertama adalah kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi memperlakukan semua orang sama, sederajat, sepandangan, atau prinsip kesetaraan ini menuntut perlakuan yang sama. Semakin besar suara rakyat,
semakin besar pula kebijakan itu mewakili keinginan rakyat. Yang kedua, pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan keboneka tunggal ika dan kemajemukan dengan masyarakat serta kesamaan kedudukan di antara masyarakat, di antara warga negara jika perbedaan diatasi dengan diskusi, persuasi, dan kompromi, bukan dengan paksaan atau kekuasaan. Yang ketiga adalah menjamin hak-hak dasar demokrasi, menjamin kebebasan dasar seperti hak sipil, politis, berserikat, berbicara, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu demokrasi membuat proses regenerasi kepemimpinan dilaksanakan tanpa pergolakan. Itu yang terakhir. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.